Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana sampai saat ini kita diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya belajar agama dan juga pentingnya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah kita. Sehingga dengan sebab itu kita bisa membedakan mana sikap yang benar dan mana sikap yang dianggap benar. Mana sikap yang benar dan mana sikap yang dianggap benar. Dianggap oleh siapa? Oleh perasaan kita. Tentu semua itu bisa dibedakan dengan ilmu, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak belajar agama ini, maka kita akan terlepas dari sifat muslim yang sebenarnya. Jadi muslim yang sebenarnya adalah yang belajar din, terutama yang pelajari tauhid. Apa ada orang yang membuat ada sekelompok orang yang lebih semangat belajar agama melebihi orang-orang yang mentauhidkan Allah? Enggak ada. Apa ada orang-orang yang lebih semangat memakmurkan masjid melebihi orang-orang yang belajar tauhid? Enggak ada. Ya, paling mereka makmurkan masjid sedikit. Karena disebabkan mereka kehilangan nikmat tauhid dan tidak belajar. Coba antum perhatikan firman Allah, innama ya'muru masajidallah. Lanjutannya, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah hanya, kalimatnya apa? Hanya. Siapa mereka yang dihanyakan ini? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata Imam Tabari, al-musaddiqu biwahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala al-mukhlisu lahu al-ibadah. Yang dimaksud man amana billah yaitu setiap orang yang membenarkan keesaan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Coba untuk melihat pelaku-pelaku bid'ah itu. Kalau lagi acara Maulid Nabi,
Ya, kalah kereta api zaman dulu asap rokok di masjid. Ya kan? Rokok mereka di masjid. Begitu dipanggil sholat 5 waktu, pulangnya sebelum zuhur. Hayya 'ala shalah, kosong masjid. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar tentang apa? Tauhid yang membenahi hati mereka. Kemudian Allah mengatakan, dan orang yang beriman kepada yaumil akhir, alladzi yusaddiqu bi ba'tsillahil mauta min kuburihim, yaitu orang yang membenarkan kejadian Allah membangkitkan manusia dari kuburnya. Wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat. Kata Imam Tabari rahimahullahu taala, aqamas salatal maktubata bihududiha. Dia mengerjakan salat 5 waktu beserta syarat dan rukun ketentuannya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Orang yang belajar. Yang tidak belajar enggak bisa melakukan itu. Wa ataz zakata al-wajibata. Dia mengeluarkan zakat yang wajib dari hartanya. Kemudian walam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya tidak takut azab siapapun yang dilanggar oleh dia selain azab Allah. Dia hanya takut kepada siapa? Kepada Allah. Inilah sifat orang-orang yang akan memakmurkan apa? Masjid. Kalau kita sudah tidak memakmurkan masjid lagi, tidak belajar, tidak duduk di majelis ilmu, hati kita ini akan membatu, futur, mengeras, gelap. Dan gampang terbawa oleh isu dan berita, ya enggak? Sebentar lagi ada pemilu. Ini orang udah sibuk ngomongin pemilu aja. Tukar martabak, saya beli martabak, Ustadz milih yang mana? Yang mana aja. Ya. Saya sebenarnya kepengen pilih diri saya sendiri sebenarnya, cuma tidak terdaftar. Itu menunjukkan bahwa orang sudah mulai sibuk dengan urusan yang lain. Antum itu sebenarnya sedang diusahakan untuk berpaling dari ilmu, karena ilmu itu kekuatan. Dibuatlah berita heboh ini dan itu. Ya. Maka tenangkan diri kita dulu. Dan tidak ada yang menenangkan kecuali ini, belajar. Ya, urusan pemimpin itu nanti. Kalau sudah jadi pemimpin baru kita berbicara tentang wajib taat kepada penguasa. Bagaimana kalau yang berkuasa itu orang yang jelek? Qadarullah ma syaa fa'al. Mau apa lagi? Kita sudah dibatasi oleh agama kita untuk tidak bergabung dengan orang-orang yang membicarakan kebatilan. Ya. Kita mau menuduh salah satu paslon begini begitu, antum tidak takut dosa? Kan praduga. Kita mau mengangkat salah seorang, apa kita tidak takut? Malah dia yang menghancurkan dakwah. Di zaman Al-Ma'mun itu orang yang religi. Religi ini dari kecil dididik oleh keluarganya dalam agama. Begitu dia besar terpengaruh dengan sekte Mu'tazilah. Sehingga dalam negaranya dikuasai oleh apa? Mu'tazilah. Siapa jadi korban? Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Imam Ahmad. Kurang apalagi belajarnya Al-Ma'mun itu tentang agama, tapi dia belajar agama yang rusak akidahnya. Maka jangan kita berbicara sembarangan tentang orang, terutama pemimpin kita. Kita diam ketika kita tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan aturan agama. Yaitu mendatangi langsung penguasanya, bicara empat mata ya dengan penguasa dan diberitahu kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak kita sudah menyampaikan apa?
hujjah. Tidak ada manfaatnya pergi menasihati sembunyi-sembunyi begitu. Oke, kalau tidak ada manfaatnya itu, maka terang-terangan bukan manfaat yang didapat, tapi mudarat yang lebih besar dari kezaliman penguasa. Coba untuk perhatikan. Ketika Bapak Presiden dihina-hina, siapa yang marah? Presiden atau para pengikutnya? Pengikutnya. Nah itu yang berbahaya. Pengikut itu lebih baperan daripada apa? Yang dihina. Dan mereka punya power. Nanti yang tidak bersalah seperti anak-anak, wanita jadi korban. Kita laki-laki bisa bersembunyi di balik batu besar atau di dalam goa atau gali tanah. Mereka yang tidak bersalah akhirnya jadi apa? Korban. Maka jangan banyak berbicara keburukan penguasa. Bukan berarti kita mencintai kezaliman. Enggak, abadan tidak. Maka kita tidak berada di posisi itu. Ya, kita tidak menjilat. Buktinya kita membela untuk taat kepada penguasa bukan karena penguasanya, ingat ya. Bukan. Tapi karena ada hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berbuat itu. Sekiranya tidak ada hadis Nabi yang menyuruh kita taat kepada penguasa yang zalim, penguasa yang berbuat semena-mena, dan kita diperintahkan untuk berjihad, maka saya akan ajak antum semuanya untuk pegang tombak. Tapi tidak ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW lebih tahu mana maslahat, malah mudarat. Dan dia tahu kalau ini terjadi kekacauan, orang-orang bisa murtad. Kenapa? Tidak tahan dengan siksaan. Tidak tahan dengan apa? Penindasan. Sehingga mereka memilih untuk apa? Untuk murtad akhirnya. Maka jangan bikin masalah. Ngajinya kita seperti ini membuat merinding para musuh-musuh kafir itu. Kenapa? Karena antum dibimbing di atas wahyu. Kalau memberontak membuat orang-orang itu takut, maka Bali tidak didatangi turis sampai hari ini. Kenapa? Karena pernah mati 3.000-an orang gara-gara bom Bali. Apa selesai turisnya datang ke Indonesia? Enggak. Dulu mungkin mereka pakai baju segini, sekarang tinggal pakai kacamata doang di dadanya. Semakin parah keadaan. Ya. Dulu sebelum terjadi demo besar-besaran yang ada di tapak sucinya Wiro Sableng, ya, nggak ada orang berani hina-hina agama terang-terangan di media sosial. Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, ya sembunyi-sembunyi. Setelah kejadian itu baru mereka berani. Kenapa? Yang 7.000 itu kekuatan untuk melawan satu orang. Berarti kaum muslimin lemah. 7 juta ya? 7 jutaan itu, katanya 7 juta. Untuk melawan satu orang butuh 7 juta. Berarti kita lemah. Ketika terlihat kelemahan itu, maka beranilah mereka mencela kita di media sosial. Coba penguasa menyuruh satu orang, kamu habisi dia. Ya. Misal saya disuruh, siapa menghina agama Allah, habisi, disuruh oleh penguasa. Tapi setelah itu ditangkap oleh polisi, ditangkap aja, dibunuh, dihukum mati aja, saya rela dihukum mati. Yang penting yang menyuruh siapa? Penguasa. Karena itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita sendiri-sendiri tanpa penguasa, kita tidak berada di atas dalil, makanya kita lemah. Lemah. Antum kira yang 7 juta itu kuat? Ya, gimana bisa kuat? Yang keluar demo ibu-ibu yang gincunya setebal aspal. Kemudian bedaknya lebih tebal daripada mukanya sendiri. Kemudian orang sholat Jumatan selfiean. Nah, gimana? Dilihat sama musuh, oh ini pasukannya, ternyata AWW ternyata. Enggak ada kekuatan. Enggak ada, itu bohong semuanya. Itu hanyalah sandiwara orang-orang yang mencari hati manusia untuk dijadikan sebagai pengikut. Enggak ada. Antum sabar. Sabar itu perintah siapa? Nabi.
Tidak usah dijawab, masa iya Pak Ustadz? Kan Nabi yang mengatakan. Siapa yang pernah mengatakan itu masa iya yang kemudian dia menyesal? Umar. Waktu perjanjian apa? Hudaybiyah. Kenapa kita harus lemah di hadapan musuh, kata Umar. Terus ketika tulis nama Muhammad, tidak boleh Rasulullah lagi. Tidak boleh tulis apa? Rasulullah. Muhammad aja. Umar tidak terima. Ternyata di luar dugaan Umar, Rasulullah SAW melakukan itu ada hikmah besar. Apa itu? Perjanjian Hudaybiyah awal ketakutan kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena adanya perjanjian berarti kaum muslimin sudah dianggap punya negara. Kalau tidak ada perjanjian, ngapain ada perjanjian kalau tidak ada negaranya kaum muslimin? Kalau tidak dianggap begitu. Ini cetek ini. Oh, saya gantain perjanjian. Kan begitu. Siapa yang menyuruh mengadakan bersabar waktu itu? Rasulullah SAW. Enggak akan rugi kita mengikuti beliau. Tapi harus ingat, yang selalu harus kita ingat adalah jangan karena taat kepada penguasa, kezalimannya kita sukai. Itu yang diingat juga. Dua sisi yang tidak boleh kita jatuh kepadanya. Tidak boleh suka kepada kezaliman dan tidak boleh memberontak kepada penguasa yang berbuat zalim. Kenapa? Alasan simpel. Nabi yang menyuruh kita sudah selesai. Ya enggak? Kalau taat pada penguasa kita dianggap menjilat, ya saya akan minta diri untuk jadi menteri agama sekarang. Ya. Kalau menjilat, enggak menjilat. Baik, kita lanjut kitab kita. Kitab Tauhid. Itu muqaddimah sedikit. Muqaddimah ini sebenarnya pesanan sebenarnya. Tapi ini harus karena ini akidah dan manhaj kita. Pembeda antara firqah-firqah yang Khawarij merah jambu dengan orang-orang yang berada di atas manhaj yang hak. Itu menyikapi penguasa yang tidak adil dengan cara sabar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang terhubung hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah mengatakan, aku sendiri ini adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Dia sendiri adalah sekutu yang tidak memerlukan apa? Persekutuan. Siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan menyekutukan selain aku bersamaku di dalamnya, maka aku akan meninggalkannya dan juga sekutunya. Taraktuhu wa syirkahu. Ini kepastian. Seharusnya fi'il mudhari'nya atrukhu wa syirkahu. Dipakai fi'il mudhari' yang jazm. Tapi di sini menggunakan fi'il madhi. Arti Allah akan pasti meninggalkan dia. Tidak akan peduli dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan Allah berfirman. Berarti ini hadis apa namanya? Hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis ilahi. Allah mengatakan, aku aghna syuraka, sekutu yang paling kaya, gitu artinya kalau diterjemahkan secara harfiah. Aghna syuraka, sekutu yang paling kaya, tidak membutuhkan apa? Sekutu. Gitu. Aghna itu artinya diambil dari kata ghaniyun. Ghaniyun itu orang kaya. Tapi disebut aghna
paling kaya. Aku adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Itu terjemahan bebasnya. Aghna adalah isim tafdil, bukan fi'il madhi. Isim tafdil itu artinya kata yang memiliki makna yang lebih. Kata aslinya, kalimat aslinya ghaniyun, artinya kaya. Maka dirubah menjadi aghna, paling kaya. Dan ini bukan kata kerja. Karena itu lafaz ini disandarkan kepada syuraka. Maksudnya, jika sebagian sekutu-sekutu itu tidak memerlukan persekutuan dengan yang lain, maka Allah adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Jika sekutu-sekutu, ini ada, misal sekarang ada partai ini, partai itu, berdua aja gitu. Udah, kami berdua aja, kami tidak perlu sekutu-sekutu lagi. Cukup berdua aja. Kalau mereka aja tidak membutuhkan sekutu lain, maka Allah lebih tidak membutuhkan lagi. Allah lebih tidak membutuhkan lagi. Atau ada dua Tuhan, cukup tiga, Lata, Uzza dan Manat. Tidak ada lagi yang lain misalnya oleh mereka yang berbuat syirik. Maka Allah lebih tidak butuh lagi. Ya, itu maksudnya. Contoh misalnya orang Hindu menyembahnya biasanya Pak, Dewa Siwa. Ada orang Hindu menyembah patung apa itu yang Buddha itu, yang perempuan Dewi apa namanya itu? Hah? Oh, berarti biasa nonton Gerak Sakti. Gerak Sakti itu, iya kan? Waktu kita kecil sering nonton tuh. Itu dewa paling kacau itu. Apa tadi? Kuan Yin. Ada orang Hindu nyembah itu? Enggak kan? Karena mereka anggap tidak membutuhkan sekutu dari patung lain. Atau orang Nasrani, dia tidak butuh menyembah Dewi tadi atau patung Buddha dan Hindu. Allah lebih tidak butuh lagi. Jauh lebih tidak butuh lagi. Gitu. Karena itu Allah tidak menerima amalan untuknya yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Allah tidak terima. Kullu amalin la yuradu li ajlihi fahuwa batilun mudmakhilun, kata Ibnu Qayyim. Semua amal yang tidak diharapkan keridhaan Allah padanya, maka dia batil dan terputus. Allah hanya menerima amal yang murni, hanya untuknya semata. Seperti halnya dia adalah pencipta satu-satunya. Lantas bagaimana ada sebagian dari hak Allah yang dialihkan kepada selain dia? Kalau dia saja yang menciptakan, lalu ada sebagian sifat Allah dinisbatkan kepada manusia atau kepada benda, itu tidak mungkin. Ini tidak adil karena Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Oleh karena itulah Allah mengatakan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Benar-benar kezaliman yang paling besar. Karena tidak adil kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang berbuat syirik itu demikian. Ini berkaitan dengan niatnya. Berkaitan dengan apa? Iradah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, a'lal himam fil iradah. Motivasi tertinggi dalam berkeinginan adalah idza kanat muta'alliqatan bi muhabbatillahi azza wajalla. Apabila keinginan itu terikat dengan cinta kepada Allah. Jadi jika keinginan, niat kita, tujuan kita
terikat dengan cinta kepada Allah, maka dia akan berjalan dengan setulus mungkin ketika beribadah. Orang kalau berbuat kepada yang dicintainya, dia akan tulus berbuat. Ya, dia akan berbuat dengan senang hati. Kalau dia berbuat untuk orang yang kecil, anak istrinya misalnya, dia akan berbuat dengan senang hati. Kalau dia berbuat kepada yang lebih tinggi, ya, maka dia akan berbuat dengan senang hati, berharap sesuatu darinya. Ya kan? Sekarang kita alihkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Berbuat kepada Allah dengan senang hati ditambah dengan apa? Berharap sesuatu yang ada di tangannya, dan dia berjanji akan berikan itu. Itu baru dinamakan apa? Keikhlasan. Baru dinamakan kemurnian. Selain itu, selain orang berharap sesuatu yang ada di tangan Allah, dia juga harus yakin dirinya akan berhadapan dengan Allah untuk dihisab. Jadi kalau dia bertanya, Ustaz, gimana cari ikhlas? Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua yang dihadirkan di hati kita. Beramal demi mengharap yang di sisi Allah, dan beramal karena kita bertemu dengan Allah. Akan bertemu dengan siapa? Allah. Sekarang kalau kita yakin pahala itu hanya Allah yang berikan, mungkin kita akan berharap kepada makhluk? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecewa kalau kita beramal karena makhluk. Banyak kecewanya. Wah, anak udah berkorban begini, tidak dihargai. Kecewa nggak? Kecewa. Sama dengan kecewanya paslon yang membawa karpet ke masjid. Begitu tidak jadi, karpetnya diambil lagi, kan begitu? Karena awal dia beramal untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan. Jadi tujuan dia kepada Allah terhalang oleh tembok keinginan dia menjadi seorang pejabat. Pokoknya bawa karpet dilihat oleh orang, banyak sekali jemaah di sini. Bawalah dia karpet yang empuk, bagus lagi, warna hijau. Begitu kita semua tidak ada yang milih karena kita mengharamkan demokrasi begitu. Akhirnya dia kecewa, dia ambil kembali itu karpet. Ditanya, kenapa ambil kembali karpet? Tidak ada yang milih saya di situ. Kecewa. Mengharap manusia itu apa? Kecewa. Tapi berharap kepada Allah, entah bagaimana cara Allah memasukkan kebahagiaan di hati kita, kita tidak akan pernah kecewa dengan Allah SWT. Ya. Misalnya antum meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku seorang istri solehah yang tinggi 170. Misalnya, antum tuh masih jomblo, jomblo, dikasih sama Allah yang 155, kurang 15 cm nih ya Allah. Karena dia tulus meminta, dia akan terima apa yang Allah berikan. Karena dia tahu al khairu makhtarahu Allahu lah. Yang terbaik apa yang dipilih Allah untuk dirinya. Itu ketulusan. Itu namanya apa? Ketulusan. Dan Allah akan berikan yang lebih baik setelah itu karena dia seorang yang berharap kebaikan dari sisi Allah. Makanya ketulusan orang tua Imam Malik diuji dengan istrinya yang pencemburu, kurang cantik. Udahlah, tiap pencemburu kurang apa? Cantik. Biasanya yang cemburu itu yang cantik. Ya enggak? Takut tersaingi oleh orang lain. Ini udahlah dia enggak cantik, cemburu. Diujilah orang tua Imam Malik. Tapi dia tulus menikahinya. Kemudian Allah beri hadiah siapa? Imam Malik. Diberi hadiah siapa? Imam Malik. Itu Imam Malik itu hadiah Allah untuk ayahnya, Anas. Anas itu tampan. Kulitnya seperti ya ibarat kayak kulit orang Rusia itu. Putih kemerah-merahan. Mancung hidungnya. Bagus parasnya. Kalau duduk di samping saya tidak laku. Terlalu tampan tuh orang. Qadarullah diberikan istri
yang jauh daripada paras dia. Ketika malam pertama, dia tidak natar istrinya karena dia anggap ini anak ulama ini. Karena yang dia nikahi anak gurunya. Ternyata itulah pendidikan terbaik buat Imam Malik, yaitu lewat siapa? Ibunya. Ketulusan dia untuk apa tadi? Itu aja udah jadi contoh, apalagi ketulusan dalam ibadah mahdhah. Salat, puasa, haji, zakat, beramar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan, berinfak kepada sesama. Coba diarahkan semuanya untuk mengharap apa? Ridha Allah dan untuk bertemu dengan Allah. Ini modal ini. Kan kita udah beriman. Kemudian dengan itu kita hilangkan dua hal. Rakus ingin dipuji, kemudian rakus kepada dunia yang berlebihan. Bukan berarti di sini Anda stopkan untuk usaha, enggak. Karena sebagian ikhwan juga salah paham dengan yang kedua ini. Yang penting kita beribadah. Enggak usah cari nafkah gitu. Cari nafkah ibadah enggak? Yang dimaksud adalah ketika antum cari dunia dan dihadapkan dengan sholat dan ibadah kepada Allah, disuruh memilih. Teruskan dunianya apa beribadah? Ketika antum beribadah berarti antum tidak suka dengan dunia itu. Dunia hanya antum pakai untuk alat beribadah. Ini cara kita untuk ikhlas. Karena kalau dua hal tadi tidak hilang juga, ingin dipuji dan ingin terlalu rakus kepada dunia, ustadz pun bisa melenceng. Kenapa banyak melenceng para ahli ilmu? Waliyadzubillah. Entah itu penuntut ilmu yang baru, atau ustadz-ustadz yang sudah tenar, ya. Hari ini dia bicara lain, lusa dia bicara lain lagi. Kenapa? Karena ada tendensi dunia di depannya. Contoh, dulu ustadz yang berinisial Ustadz Abdul Somad, ya, pernah mengatakan mencari nafkah dengan musik itu hukumnya haram. Tapi begitu ketemu sama musisi jadi halal tuh musik. Itu namanya apa? Ada tendensi lain di depannya. Dia tidak berani berterus terang. Dulu dia mengatakan ulang tahun itu budaya siapa? Nasrani. Ketika dia dapat istri mama muda, ulang tahun juga. Tapi beda kalau orang kafir adalah selamat ulang tahun. Kalau orang Islam apa tuh? Barakallahu fi umrika. Iya kan? Biar syar'i. Nanti yang enggak bisa bahasa Arab malah salah ngomong. Barakallahu fi Amerika nanti. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ada tendensi lain. Makanya disebutkan ulama itu kan ada 3. Ulamatud daulah, ulama'ul ammah, ulama'ul millah. Diakhiri tak marbuto semuanya. Ulama'ud daulah yaitu ulama yang menjilat kepada penguasa. Ulama'ul ammah yaitu ulama yang mencari perhatian masyarakat yang lawan dari pemerintah. Kemudian di sana ada ulama'ul millah, ulama yang betul-betul konsisten dengan agamanya. Dan ini yang tidak mau tahu, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Sudah selesai. Maka kembalikan tadi, ketulusan itu sangat perlu, sangat penting. Semua kehidupan kita ini kalau kita tidak ikhlas, kita tidak akan pernah bahagia ketika kita kaya. Kita tidak akan pernah bahagia ketika kita miskin. Bahkan ketika kita menikmati dosa pun tidak akan pernah merasa tenang. Maka kembalikan semua kepada hati. Hati kita ini harus disucikan dari semua perbuatan syirik kita. Allah lah yang telah menciptakan Anda. Dia mempersiapkan Anda secara sempurna untuk segala kepentingan Anda. Dan memberikan apapun yang Anda perlukan. Lalu setelah itu Anda mengalihkan sebagian dari hak Allah kepada selainnya. Itu kan ajib. Mata, telinga, semua tubuh yang dibutuhkan diberikan Allah. Yang malah dialihkan kepada selain Allah apa yang menjadi hak Allah itu. Ini jelas kezaliman yang paling besar. Kita jangankan memalingkan sesuatu kepada selain Allah.
protes pada satu ibadah yang tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita protes, kenapa sholat harus 5 waktu? Tidak boleh. Kenapa ruku dan sujud harus begini? Tidak perlu ditanyakan. Kalau anak ingin protes. Karena kita tidak pantas untuk memprotes. Apalagi memalingkannya. Antum nih. Nama antum siapa? Pak Hasim. Saya sampai lupa karena pindah tempat. Pak Hasim. Pak Hasim dia misalnya kaya raya dia. Dia gaji pembantunya 1 orang, ada 5 pembantu dia punya. 1 orang pembantu digaji 7 juta. Yang lain 800.000, dia 7 juta. Ya. Kata Pak Hasim, nanti sore kalian sapu jalan di depan rumah. Tapi itu kan halaman orang Pak Hasim. Ana yang perintahin. Digaji 7 juta loh. Dibandingkan tetangga 800.000. Mau saya pecat? Gak jadi, saya akan sapu kalau begitu. Dia sapu. Dia tidak akan protes dengan itu. Dia tidak akan tanya kenapa dan kenapa. Gak akan protes. Kenapa? Karena digaji dengan gaji yang besar. Sekarang Allah tidak memberi kita 7 juta, 8 juta sebulan. Setiap hari diberikan oksigen yang tidak pernah kita minta. Antum beli oksigen di rumah sakit berapa 1 liter? 8 liter, mahal pokoknya. Setiap hari kita butuh 8.000 liter misalnya. Coba antum tenteng oksigen yang antum beli 8.000 liter setiap hari kita pengajian. Gitu aja dengan oksigen tuh. Lalu setelah itu kita protes. Protes saja tidak boleh, apalagi memalingkan kepada selain Allah. Dan itu dinamakan kezaliman paling besar. Kemudian Allah berfirman amalan. Amalan apa itu? Amalan yang sudah ada dalam Islam. Amalan yang sudah disyariatkan umum. Ya. Entah itu puasa, haji, sholat, zakat dan seterusnya. Lahir dan batin. Siapa yang memalingkan amalan ini kepada selain Allah? Kata Allah, taraktu wa syirkahu. Aku biarkan dia dan kesyirikan. Itu aku tidak memberinya balasan atas amalan yang di dalamnya dia mempersekutukan aku dengan selain. Syirik seperti ini kadang bisa sampai kepada kekafiran. Sehingga Allah meninggalkan seluruh amal perbuatannya. Karena syirik menggugurkan amal perbuatan jika seorang meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Jadi terkadang syirik yang dimaksud adalah syirik besar. Ada indikasi bahwa amalan ini jika dipalingkan kepada selain Allah maka jatuh pada syirik besar, yaitu amalan ibadah mahdhah seperti sholat dan seterusnya. Jangankan kita berikan kepada setan gitu ya. Kita ke masjid karena seseorang. Karena siapa? Seseorang. Maka ini bisa jatuh pada syirik besar. Kita sholat di masjid maksudnya. Kita sholat ke masjid karena seseorang. Misalnya seperti saya contoh tadi, ada yang di sini yang masih jomblo. Dia lihat di masjid, oh ada calon mertua nih. Sholat di masjid. Karena dia berharap ketemu dengan calon mertua. Bukan karena ingin sholat. Maka ini jatuh pada syirik besar. Syirik kecilnya kapan? Dia datang dari rumah, ingin beribadah kepada Allah, sampai di masjid dipuji orang. Sebelum dia beribadah, akhirnya dia terkesima dengan itu, senang dipuji, sholatlah dia karena dilihat orang. Ini namanya apa? Riya namanya. Namanya riya, dan syirik kecil itu. Beda enggak dua hal itu? Beda. Kata beliau, bisa saja jatuh dalam perbuatan syirik besar. Yang dimaksud sekutu dalam hadis ini adalah amalan seorang yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Yang dimaksud bukanlah sekutu. Karena sekutu yang dipersekutukan si pelaku dengan Allah mungkin saja tidak ditinggalkan oleh Allah. Seperti nabi, wali, jelas Allah tidak akan meninggalkan nabi dan para wali. Jadi yang ditinggalkan di sini taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan amalnya yang tercampur dengan kesyirikan, bukan yang dipersekutukan.
Karena orang Nasrani mempersekutukan Allah dengan siapa? Nabi Isa. Apa iya Allah tinggalkan Nabi Isa? Karena orang-orang Yahudi mempersekutukan Allah dengan wali Allah yaitu Uzair. Apa iya Allah meninggalkan Uzair? Enggak. Yang ditinggalkan adalah perbuatan mereka. Poin yang bisa disimpulkan dari hadis ini. Pertama, penjelasan akan kekayaan Allah. Berdasarkan Allah katakan, ana aghna. Aku paling kaya. Sekarang apa yang antum pahami aku paling kaya? Ada perintah yang tersirat bahwa tidak boleh kita berharap kepada yang tidak kaya. Kita harus berharap kepada yang maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Harap apa saja, terserah. Antum meminta apa saja Allah akan beri. Selama itu kebutuhan antum Allah akan beri. Bahkan apa yang antum inginkan Allah akan melihat doa-doa kita itu. Tetap akan didengar. Ya. Maka jika seorang mengatakan sulit sekali ekonomi, bangun antum di tengah malam. Bangun tengah malam, minta kepada Allah. Ya, minta. Ada seorang pernah dia bangkrut betul-betul bangkrut sampai dia tidak punya uang untuk bayar sekolah anaknya. Kemudian dia datangi salah seorang syekh atau ustadz, dikatakan saya bangkrut habis semua, ditipu miliaran. Orang ini kalau tidak punya duit bisa kufur karena biasa hidup enak. Apa kata ustadznya? Ente bangun tengah malam, bicara sama Allah seperti kayak orang lagi ngobrol sama Allah itu. Karya antum ini melihat dia, ya Allah aku lagi begini nih, tolong berikan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti perkataan Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang lebih baik dari kerajaan yang lama. Maka tidak lama kemudian orang tersebut, subhanallah, akhirnya dia sekarang menggunakan semua hartanya itu, sebagian besar hartanya untuk bangun masjid, bangun ini, bangun itu. Karena Allah berikan apa? Kebaikan dalam hartanya. Ternyata ceritanya kenapa dia bangkrut? Dulu dia orang miskin, jadi miliarder, tertipu dengan aww. Jadi main wanita lagi gitu. Jatuh lagi, kemudian dia kembali lagi kepada Allah dan Allah berikan apa yang dia butuhkan itu. Dan Allah titipkan lewat tangan dia kebutuhan orang lain. Jadi bicara dengan Allah itu silakan, mengeluh, meminta. Jangan kepada yang lain. Karena Allah katakan ana aghna. Dia katakan apa? Ana aghna. Ya. Paling kaya gitu. Yang kedua, penjelasan betapa besarnya hak Allah. Dan siapapun tidak diperkenankan menyekutukan seorang pun bersama Allah terkait dengan haknya. Kalau ada 1000 ibadah, 999 ibadah diberikan kepada Allah, 1 diberikan kepada makhluk, maka 999 ibadah tadi batal semuanya. Kenapa? Karena hak Allah yang 1 tadi tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena dia berharga bagi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, batilnya amalan yang disertai riya berdasarkan firman Allah, taraktuhu wa syirkahu. Yang keempat, haramnya riya karena meninggalkan seorang dan amalnya. Karena Allah meninggalkan seorang dan amalannya. Juga tidak menerima amalannya itu. Ini menunjukkan bahwa Allah murka. Apapun yang menyebabkan Allah murka, hukumnya haram. Ingat ya, riya yang dimaksud di sini adalah niat. Riya yang dimaksud di sini apa? Terkait dengan niat. Karena ada amalan kita tetap harus menampakkan kepada orang. Contoh apa? Salat berjamaah di masjid. Nanti kalau ada orang malas salat di masjid, kenapa ente tidak ke masjid? Takut riya Pak Ustaz. Bilang saja malas. Ya kan?
Kalau antum takut ria ke masjid, pakai cadar istri antum ke masjid. Ya, takut ria. Nah, itu tetap harus dinampakkan. Ini kaitannya dengan apa? Hati. Waktu Idul Adha ditampakkan apa disembunyikan tuh amal? Syariatnya diapakan? Ditampakkan. Berarti ria itu kaitannya apa sekali lagi? Hati, bukan yang kita nampakkan. Kemudian sifat-sifat fi'liyah tidak terbatas karena berkaitan dengan perbuatan Allah, karena Allah senantiasa Maha berbuat. Jadi sifat Allah, sifat perbuatan Allah ya, tidak terbatas. Allah mau berbuat apa saja terserah dia. Ada yang mengatakan Allah berbuat sudah final, sudah dulu sebelum diciptakan langit dan bumi. Sekarang Allah tidak punya kehendak lagi untuk berbuat. Tentu ini pembicaraan yang batil. Allah berbuat terserah dia. Kapan dia mau berbuat, apa yang mau dia berbuat, itu hak Allah. Ya, dan dalam perbuatan Allah itu pasti terdapat maslahat, keadilan, hikmah dan kasih sayang, rahmat. Ini mengenai perbuatan Allah. Ini inti daripada hadis tadi. Yang menjadi syahid hadis ini adalah ana aghna syuraka'i anis syirk. Aku tidak membutuhkan sekutu. Haramnya berbuat syirik besar maupun kecil. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang terhubung hingga Nabi SAW. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qalu bala, qal asyirkul khafi an yaquma ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Maukah aku beritahukan sesuatu kepada kalian yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian melebihi Al-Masih Dajjal? Mereka para sahabat menjawab, tentu saja. Beliau bersabda, yaitu syirik yang samar. Ini lebih samar lagi nih. Tadi ria. Ria itu masih bisa dirasakan. Ini yang samar. Bagaimana bentuknya? Itu seorang berdiri lalu ia mengerjakan sholat. Kemudian ia memperbagus sholatnya karena ia melihat seorang yang menatapnya. Jadi tadinya sholatnya bagus. Karena ditengok oleh orang, dia pun semakin memperbagusnya. Ini namanya syirik yang tidak dirasakan. Kalimat ala artinya maukah. Artinya ini penawaran dari Nabi. Mau enggak ku ceritakan sesuatu? Mau enggak ku kabarkan sesuatu? Kalimat ini adalah termasuk kalimat pendidikan dari Nabi SAW. Jadi cara Nabi SAW mendidik itu diantaranya dengan cara membuat penasaran. Tapi tidak meninggalkan. Mau gak aku beritahukan kepada kalian yang paling aku takutkan atas kalian? Mau ya Rasul? Kemudian Rasulullah pergi. Enggak. Rasulullah SAW menyampaikan, maukah kalian untuk apa? Untuk mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima ilmu. Karena orang kalau ditanya, sini. Ana ada bungkusan kopi nih. Kopi ini ajib nih. Mau gak aku seduhkan buat antum? Mau Pak Ustadz? Udah anak pulang dulu ya. Kira-kira zolim gak? Zolim. Mau gak aku ajarkan kepada antum cara bikin kopi yang enak? Mau. Sehingga kita perhatian. Oh gitu caranya tuh. Nanti kalau kopi udah masuk ke dalam, nggak boleh diaduk-aduk. Nanti yang ada rasa gosong gitu kan. Itu termasuk ilmunya. Sehingga kita paham, oh iya ya. Kalau diaduk-aduk pakai sendok gosong. Kalau dibiarkan begitu saja, aroma kopinya ada. Kan jadi masuk ilmunya. Nah demikian Nabi mendidik agama ini. Ditanya, mau gak? Ya kan? Ditawarkan. Ma di sini yang ada dalam kalimat bima huwa bermakna alladzi. Bermakna apa? Alladzi, yang.
Bermakna apa? Yang apa? Akhwafu alaikum indi. Menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian. Ada sebagian orang mengatakan yang ditakuti Nabi itu syirik kecil, bukan syirik besar, kata mereka. Maka meminta ke kuburan, minta kepada selain Allah itu boleh, katanya. Seperti dikatakan oleh salah seorang yang jabatannya sebagai Habib Al-Jufri. Tahu Habib Al-Jufri? Nggak tahu. Itu orang Arab yang namanya kayak orang Jawa. Habib Al-Jufri. Ya, dan itu digandrungi oleh orang-orang Indonesia. Masih muda orang. Dia katakan yang ditakuti Nabi itu syirik kecil, bukan syirik besar. Maka umatnya itu tidak khawatir jatuh pada syirik besar. Maka ketika umatnya meminta kepada kuburan, kepada wali-wali, tidak dianggap apa? Syirik. Karena tidak dikhawatirkan jatuh pada syirik besar, kan begitu? Kita jawab, Rasulullah berbicara di hadapan siapa? Sahabat yang tidak akan mungkin berbuat syirik besar. Tapi masih ada yang tersisa bagi para sahabat yang dikhawatirkan. Apa itu? Syirkul khafi. Syirik yang samar. Ini peringatan bagi orang yang sudah bertauhid. Bagi mereka yang belum bertauhid, tetap diingatkan inna syirka la dzulmun azim. Syirik besar itu. Jadi di sini Rasulullah berbicara di hadapan sahabatnya yang Rasulullah SAW tahu mereka ini tidak mungkin berbuat syirik. Tidak mungkin. Tapi Nabi mengatakan yang paling khawatirkan atas kalian. Ya. Yaitu syirik kecil ini. Di sini paling ditakuti oleh Rasulullah SAW karena sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau mengkhawatirkan berbagai macam fitnah terhadap mereka. Dan fitnah terbesar di bumi adalah fitnah Masih Dajjal. Namun kekhawatiran Nabi terhadap syirik yang samar jauh lebih besar daripada kekhawatiran beliau terhadap fitnah Masih Dajjal. Kenapa? Kenapa Nabi tidak khawatir sahabatnya itu tidak terlalu khawatir terhadap Dajjal? Karena para sahabat tahu trik bertemu dengan Dajjal. Kalau Dajjal datang, lari aja. Kan begitu kata Nabi. Tapi jangan tengok ke belakang. Gimana bentuk mukanya? Enggak begitu. Lari. Karena lari meninggalkan Dajjal saat itu mengikuti sunnah. Dan Dajjal tidak mampu mengikuti orang yang berpegang dengan sunnah. Kalau Dajjal datang ke rumah kalian, tutup jendela, tutup pintu. Bukankah Dajjal tidak bisa masuk kecuali Mekah dan Madinah? Ya enggak? Iya. Tidak bisa masuk. Dan dia juga tidak bisa masuk ke rumah orang yang mengikuti sunnah Rasul. Apa itu? Ketemu Dajjal, tutup pintu. Jangan lagi diintip karena kepo. Itu bentuknya bagaimana? Ini kepo namanya. Udah tutup aja pintu itu. Selesai kan urusan. Kalaupun ada orang yang paham sunnah, didapat di Dajjal dan dibunuh oleh Dajjal. Dibunuh sekali. Kemudian Dajjal hidupkan lagi. Sekarang aku sebagai Tuhanmu. Aku semakin yakin kau bukan Tuhan. Kau itu Dajjal. Kenapa? Karena orang yang dibunuhnya saat itu orang yang belajar sunnah. Dan para sahabat lebih paham tentunya daripada orang yang dibunuh oleh Dajjal. Maka Rasulullah tidak khawatir terhadap Dajjal yang menimpa sahabatnya. Tapi yang dikhawatirkan apa? Asyirkul khafi itu. Ya. Karena orang yang paham sunnah dibunuh Dajjal pun dia tetap yakin ini Dajjal. Dibunuh 2 kali. Dihidupkan lagi. Kau yakin aku ini Tuhan? Tidak. Kau tetap ku yakini sebagai Dajjal. Begitu 3 kali dia mau bunuh, tidak sanggup dia bunuh. Nah sekarang aku semakin yakin kau Dajjal. Karena begitu kan hadisnya. Ya. Jadi yang penting ikuti apa nih? Sunnah. Dajjal yang kuat aja melempeng di hadapan sunnah Nabi SAW. Terus teroris gimana nantinya? Ya dia pengikut Dajjal. Pengikut siapa? Dajjal. Seharusnya kan Dajjal yang dibom bunuh diri oleh mereka. Ternyata Dajjal dari kawannya. Kenapa? Karena bodoh, tidak tahu sunnah Nabi SAW. Nah lihat, yang dikhawatirkan di sini adalah asyirkul khafi. Adapun al-Masih Dajjal artinya buta mata kanannya. Nabi menyebutkan 2 cacat Dajjal. Pertama cacat nyata, itu Dajjal buta sebelah matanya.
Seperti Nabi SAW sebutkan, Innallaha la yakhfa alaikum, innallaha laisa bi'a'war, wa innal masih dajjal a'warul ainil yumna. Sini sebutkan mata yang sebelah kanan. Sesungguhnya Allah tidaklah samar bagi kalian. Sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah mata. Dan sungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta mata kanannya. Maka nanti ketika dia datang, orang-orang yang beriman, orang-orang yang paham tentang agama, lihat, oh ya, buta sebelah kanannya. Kemudian dia bawa surga tangan kiri, bawa neraka tangan kanan. Ya. Di tangan kanannya ada api, tangan kirinya ada kesejukan. Maka orang yang berilmu, orang yang paham sunnah, oh ini Dajjal. Karena Allah tidak mungkin buta sebelah matanya. Ini buta sebelah mata, sebelah kanan lagi. Ini cacat fisik. Jadi Dajjal itu cacat sebenarnya. Kakinya O, kemudian rambut keribo. Ada Tuhan rambut keribo. Ya enggak ada tahu. Terus di tangannya ada, sebelah kanan ada api, sebelah kiri ada kesejukan. Kemudian mata kanannya buta sebelah, yang satu keluar seperti anggur. Di kepalanya ada tulisan kafara dan bisa dibaca oleh setiap mukmin walaupun tidak bisa bahasa Arab tetap bisa membacanya. Ya. Tulisan kafara dibaca. Kemudian dia bisa menembus di setiap daerah seperti cepatnya angin yang bertiup kencang. Itu Dajjal tuh. Dan dia tidak bisa masuki Mekah dan Madinah. Kalau masjid, Masjidil Aqsa. Ya, itu Dajjal. Kalau rumah orang-orang yang faham tentang itu, yang mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Dajjal. Ini cacat pertama, cacat fisik. Yang kedua, cacat maknawi, yaitu Dajjal adalah bentuk sigha mubalaghah. Atau kata ini adalah sifat yang melekat pada dirinya. Dajjal artinya dusta. Dajjal artinya apa? Dusta. Aslinya ada dajilun. Dajilun. Jamana dajajil. Di apa? Dajjal. Dirubah menjadi apa? Dajjal. Seperti kadzibun dijadikan kadzab. Kalau kadzibun pendusta, kalau kadzab sering berdusta, paling berdusta. Ini Dajjal juga begitu. Tukang dusta. Dajjal adalah bangsa manusia berjenis kelamin laki-laki. Allah dengan hikmahnya memunculkan Dajjal untuk menguji manusia dan memfitnahnya fitnahnya adalah fitnah yang besar. Fitnah Dajjal itu fitnah yang besar. Karena di dunia ini sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat terjadi, tidak ada satupun fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Al-Masih Dajjal disebutkan dalam sejumlah hadis yang masyhur, hingga termasuk salah satu perkara yang diketahui secara pasti karena Nabi SAW memerintahkan umatnya agar berlindung kepada Allah dari fitnah Ad-Dajjal, dan itu doa setiap akhir salat sebelum salam. Namun demikian ada sebagian orang berusaha untuk mengingkari keberadaan Dajjal dan berkata riwayat-riwayat terkait sifat-sifat Dajjal saling berbenturan hingga tidak bisa dipercaya. Namun mereka ini menganalogikan hadis-hadis dengan akal dan hawa nafsu, juga menganalogikan kekuasaan Allah dengan kekuasaan mereka. Mereka berkata, bagaimana bisa satu hari hitungannya 1 tahun? Sementara matahari punya aturan tersendiri yang tidak bisa dilanggar. Ini bagi mereka yang menggunakan apa? Logika. Bagi Allah bisa. Sehari sama seperti 1 tahun yang ada di ketentuan Dajjal nanti. Sebagai ujian memang. Pernyataan mereka ini jelas menunjukkan kebodohan mereka. Karena yang membuat aturan tersebut adalah Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk merubah aturan tersebut kapanpun sesuai kehendaknya. Buktinya pada hari kiamat matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan langit berserakan. Semua itu terjadi dengan kata kun.
jadilah. Menolak hadis-hadis terkait Dajjal dengan alasan seperti itu menunjukkan lemahnya iman dan tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Bahkan sebagian orang menganggap Dajjal itu ya hanya sifat keburukan. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, ini Dajjal nih. Dajjal yang asli itu tidak ada, kata mereka. Ada lagi yang menganalogikan begini. Kan dunia ini, di bumi ini, kan Dajjal ada di mana? Satu pulau. Ya. Untuk mengetahui semua yang ada ini, sudah menggunakan satelit, ya enggak? Orang tahu enggak duduk kita di sini? Tahu. Orang kafir tahu. Ya, apalagi yang berjenggot kayak antum nih, itu data antum tuh masuk semua tuh. Jadi antum jangan sembarangan ngomong di rumah ya, data itu masuk di lewat HP itu. Iya. Ditahu kita. Sekarang ada yang menganalogi, sebegitu canggihnya dunia ini, teknologi ini, masa pulau yang ditempati Dajjal tidak didapati oleh satelit? Ya kan? Selama masih di bumi ini. Antum mau berada dimanapun, ditemukan apa oleh satelit kan? Sekarang Dajjal yang begitu viral, begitu fenomenal, begitu dibicarakan, diperdebatkan oleh orang, kok tidak ketemu-temu pulaunya gitu? Siapa yang bisa jawab? Ini syubhat ini. Siapa yang bisa jawab? Kita jawab, Dajjal itu termasuk ghaib nisbi. Bukan ghaib hakiki. Ghaib hakiki itu seperti surga, neraka. Yang nisbi seperti jin. Ya kan? Ada yang bisa mendapatkan jin itu dengan satelit. Padahal dia ada di sekitar kita. Maka dia ghaib yang nisbi. Ghaibnya ada batas waktu. Ya. Ghaibnya ada batas waktu. Yaitu diantaranya dan Dajjal. Diantaranya lagi Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang tahu tempatnya Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Biar kita pergi isi kajian ke sana. Nggak ada yang tahu. Ya. Itu rahasia Allah sebagai ujian untuk keimanan kita. Kita percaya nggak kepada Nabi yang mungkin bisa dikatakan 99,99% dari hadis yang beliau sebutkan terjadi. Seperti apa? Nabi menyampaikan akan datang satu zaman wanita berpakaian tapi telanjang. Ada nggak sekarang? Ada. Kemudian Nabi akan mengatakan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Betul nggak terjadi? Nabi SAW juga menyatakan bahwa akan terjadi banyak gempa bumi. Terjadi nggak hari ini? Gerhana di mana-mana terjadi terus berulang kali juga terjadi. Dan itu kita rasakan, kita lihat. Sekarang ada yang disampaikan Nabi tidak bisa diterawang oleh panca indera kita yang 5 ini. Lalu kita katakan, nggak ada. Kalau orang mengingkari Dajjal, dia akan terseret untuk mengingkari hal-hal lainnya. Ya enggak? Hari kiamat, siksa kubur dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Nabi SAW. Tapi ini mengenai percaya kita kepada kejadian. Dajjal itu ada. Nanti insya Allah dia akan keluar. Maka siapkan diri kita, anak-anak kita, generasi kita untuk menghadapi kejadian itu. Bimbing mereka di atas sunnah. Bimbing mereka di atas sunnah Nabi SAW dan tauhid. Maka kalau antum punya anak, diajarkan tauhid yang benar, sunnah yang benar. Kalau dia pulang, ini nilai sekolah saya 5 semua Pak. Nggak apa-apa, yang penting ente bagus akidahnya. Kan bagus tuh. Ya. Dibandingkan bapak dulu nilainya 3. Kan seharusnya begitu kita. Memperbagus generasi itu mulai dari mana? Dari mengajarkan ilmu. Agar mereka tidak ketemu Dajjal malah ngagok nantinya. Ketemu Dajjal malah mereka rusak mengikuti siapa? Dajjal. Semoga keturunan kita dilindungi dari hal itu. Jadi ini mengenai Ad-Dajjal. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah kita akan membahas lanjut mengenai masalah ini pada pertemuan akan datang. Tentang syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini memang syirik yang sangat
khawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umatnya. Bukan berarti Nabi tidak peduli dengan syirik besar. Nah, ada pertanyaan enggak? Iya, hadisnya sahih sebenarnya. Hadisnya dapat diterima, makbul. Cuma saya tidak bisa bawakan sekarang. Dan dibicarakan dari zaman ke zaman oleh para ulama. Itu hadis untuk menghindari dari fitnah Dajjal. Termasuk doa yang kita baca setiap sebelum selesai sholat. Makanya imam-imam kalau lagi baca tahiyat terakhir, dibaca doa itu. Biar makmum juga ikut baca gitu. Jangan cepat-cepat mau salam. Ya, tidak lari rezeki kita insyaallah. Di doa itu agar orang juga ikut berdoa. Termasuk surat Kahfi tadi. Sebelum salam kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Anak-anak tuh hafal dia. Nah, itu yang diharapkan anak-anak kita menghafalnya dan diajarkan lagi kepada cucu-cucu kita nanti. Kapan muncul Dajjal? Kita tidak tahu kapan muncul. Allah yang Maha tahu. Tapi kedekatan munculnya sudah banyak terjadi. Ya, sekarang teknologi semakin maju ke arah kehancuran. Sehingga nanti tidak digunakan teknologi, terjadilah perang Malhamatul Kubra namanya. Sebelum muncul Dajjal itu Malhamatul Kubra dulu. Jadi pasukan dari pasukan Romawi yang tadinya mereka melakukan perdamaian dengan kaum muslimin di kota Madinah. Pasukan Romawi ini tidak mau berperang dengan kaum muslimin di kota Madinah. Begitu orang-orang kafir ini datang ke Syam, ingin memerangi kaum muslimin di Syam, dihadang oleh pasukan kaum muslimin dari Madinah. Kemudian orang-orang Romawi mengatakan, kami tidak ada hubungannya dengan kalian. Artinya kami tidak bermusuhan dengan kalian. Kami ingin memerangi orang-orang Syam. Lalu orang-orang Madinah mengatakan, mereka saudara kami, berarti kita akan berperang sekarang. Maka terjadilah Malhamatul Kubra itu di Suriah. Ya, di suatu tempat namanya Gutoh. Setiap pasukan mengirim pasukan duel. Duelnya itu 100 lawan 100. Setiap pasukan, kafir maupun muslim. Selesai duel, yang tertinggal beberapa orang saja kembali. Jadi bertumpah darah, maka namanya Malhamatul Kubra. Berguling kemenangan di tangan Romawi, kemenangan kadang di tangan kaum muslimin, sampai muncul siapa? Dajjal itu. Iya. Kalau sekarang belum muncul Dajjal, kenapa? Masih ada HP, masih ada mobil, masih ada pesawat terbang, gitu. Ya. Masih ada hal-hal teknologi ini. Setelah itu kan jadi kuda semua orang, naik kuda. Maka siap-siap naik kuda. Itu terjadinya di akhir zaman. Tanda besar. Sehari Dajjal di bumi seperti 1 tahun. Hari keduanya seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 pekan. Hari keempat seperti hari-hari biasa. Itu nanti. Dajjal itu tidak lama di bumi. Turun Nabi Isa, dia meleleh mati. Ya, mati. Ada lagi pertanyaan? Tanda kemunculannya tadi sudah saya sebutkan, terjadi Malhamatul Kubra. Sekarang ke arah itu sudah ada. Ya, terjadinya banyak gempa, terjadinya wanita-wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kemudian terjadi banyak pembunuhan yang dianggap biasa. Sekarang kan dianggap biasa pertumpahan darah. Dulu kalau ada orang mati di mana ya? Di Sawangan dulu ya.
Orang heboh di sini nih, sampai mati, kan gitu kan? Sekarang ada orang mati depan mata, bersimbah darah, nggak heboh, disuting sama dia. Ya enggak? Dianggap biasa darah itu. Itu tanda sebenarnya ke arah sana. Kemudian banyaknya terjadi kezaliman antara anak dan orang tua, mana anak-anak mulai banyak berdurhaka, waliyadzubillah. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Sekarang teknologi semakin maju loh, tapi semakin majunya ke arah apa? Kehancuran. Coba antum ingat, sekarang sudah banyak motor listrik dan mobil listrik. Kira-kira itu permainan pemerintah? Enggak juga. Minyak bumi sudah mulai habis. Sudah mulai habis. Kalau minyak bumi sudah mulai habis, ada bahan bakar enggak? Enggak ada bahan bakar. Bahan bakar untuk mesin ya. Kalau udah habis itu, orang naik apa? Naik beca minimal. Ya kan? Naik beca. Tapi beca tidak bisa dipakai perang. Kuda pakainya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita akan ke arah sana. Ini kan sudah mulai muncul mobil listrik, kemudian orang berusaha untuk seakan-akan dunia ini tidak masih lama umurnya gitu, dengan mengatakan ini pemain pemerintah ini. Enggak juga. Waktu saya isi kajian di Natuna, anak-anaknya itu tahun 2017, karena tahun 2017 dialihkan dari Konoko ke Medco Energy kan, yang di Natuna sana. Kata teman-teman senior di situ yang lama kerja, dulu waktu dipegang Konoko tahun 2002, awal-awal 2002 itu hasilnya per hari 32 miliar sehari hasil minyaknya. Sekarang tinggal 3 miliar. 32 miliar tinggal berapa? 3 miliar. Harus ditancapkan ke dalam lagi supaya dapat lagi minyak. Jadi bornya itu sampai 3 kilo. 3 kilo jarak jauhnya. Baru dapat minyak. Itu menunjukkan isi bumi mulai apa? Habis apa bertambah? Habis. Yang dah habis-habis air Zam-Zam. Habis-habis air Zam-Zam. Yang lainnya akan habis. Maka udah ke arah sana. Maka sekarang berbanyak ibadah. Tapi sesuai dengan sunnah. Ya. Jangan banyak bicara tentang Anies, Ganjar, apa Prabowo nih. Jadi masalah tuh. Udah siapkan diri aja untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Nabi tidak pernah motivasi kita, kalian sabar supaya jadi pemimpin. Tidak ada kan? Kalian sabar supaya ketemu aku di atas telaga. Mana lebih berharga? Jadi pemimpin dan ketemu Nabi di atas telaga. Yang mulia itu kita datang kepada Nabi sebagai pengikutnya, bertemu dengan Allah sebagai hambanya. Itu mulia. Jelas? Oke. Siapkan diri aja untuk itu. Betul. Gimana menyikapi perasaan bahwa ancaman Dajjal ini rasanya masih jauh gitu Ustaz. Tapi kalau misalnya fitnah kematian itu lebih dekat, sehingga kita nggak terlalu khawatir dengan fitnah Dajjal ini. Karena periode-periode yang akan dilewati rasanya masih jauh itu. Dibandingkan dengan sisa umur kita itu. Barakallahu fiik. Kekhawatiran para nabi dan rasul itu menimpa umat mereka bukan pada zaman mereka, tapi generasi setelahnya, keturunan mereka. Maka kekhawatiran kita itu bukan hanya buat kita, tapi buat generasi kita selanjutnya, anak kita, cucu kita. Maka kekhawatiran itulah yang motivasi kita untuk apa? Mengajarkan mereka tentang Dajjal. Memang masih jauh dengan zaman kita, tapi kita tetap harus berdoa. Kenapa? Karena dengan doa kita ini Allah tidak kabulkan sekarang, bisa saja dikabulkan untuk keturunan kita nanti yang ketemu dengan siapa? Dajjal. Kan gitu bentuk doa itu. Tidak dikabulkan langsung, ada yang dikabulkan langsung, ada yang disimpan di surga, ada yang digantikan dengan dijauhkan dari musibah yang sama dengan doa kita. Sama seperti itu. Ya, doa kita ini masih jauh dari Dajjal, Pak Ustaz. Masa kita minta diri berlindung dari Dajjal? Doa kita itu tidak akan sia-sia.
Kenapa? Karena akan ada orang yang kita sayangi di bawah kita ini yang akan menempuh kehidupan yang bertemu dengan siapa? Dan Allah kabulkan di saat itu. Ya. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ibu-ibu tidak ada bertanya. Syukran jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.